Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonang Yuswa Rahmatian, NPM 20010174, kelas manajemen 20D. Kami menyampaikan hasil AAS AIK 4. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga. Dalam konteks Islam beserta saudara, jelaskan dalil-dalil yang menyertainya. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya terjadi karena peminjam tidak bisa membayarkan dengan tepat waktu sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah juga memerintahkan orang yang beriman untuk menghentikan praktek riba. Firman Allah yaitu, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqila minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggallah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Yang kedua ada bunga. Bunga bank adalah utang piutang dikarenakan untuk tolong menolong dan berbuat baik. Transaksinya murni non-komersial. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam atau simpanan. Itu adalah riba karena didapat dari penambahan dalam utang piutang yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi wa ma ataitu mir riba liyarbu fi an amwali nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajahallahi fa'aulaka humul mudzaifun. Soal nomor 2. Saudara jelaskan bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal Islam beserta dalil yang menyertainya. Bank dengan perusahaan penanaman modal Islam dapat bekerja sama. Pihak bank dapat meminjamkan kepada yang mengajukan pinjaman dengan sistem musyarakah, murabahah, dan mudharabah. Penanaman modal kepada pengelola dana dapat melakukan kegiatan usaha seperti berwirausaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalil yang menyertainya yaitu ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil baiti li ila antakuna tijaratan intarodi minkum wala taqulu anfusikum innallaha kana bikum rahima, yang artinya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan sesama dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali perdagangan dalam yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Jelaskan nomor 3. Jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam. Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi perorangan, karyawan, pengusaha, pedagang, profesi dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif.
berhutang boleh dalam Islam namun tidak berakibat buruk. Sedangkan kredit non-konsumtif yaitu yang ditujukan pada individu atau perorangan untuk memenuhi keinginan akan gaya hidup pribadi atau setidaknya untuk membeli barang konsumsi selain rumah untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti pembelian motor, kredit, pembelian HP, dan lain-lain. Yang nomor 4, jelaskan hubungan antara zakat dan inflasi serta dalil yang memperkuat jawaban. Zakat adalah salah satu pengendali inflasi yang diibaratkan setiap orang menunaikan zakat, maka ketika zakat tersebut disalurkan kepada mustahik, maka mereka akan terbantu secara finansial dan akan melakukan tindakan yang membuat perekonomian seseorang atau keluarga akan bertumbuh. Salah satunya dengan berwirausaha. Maka adanya wirausaha akan ada perputaran uang dalam kegiatan tersebut. Dalil yang memperkuat yaitu Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli inna ya'tiya yaumun la bay'u fihi wala khoti wala syafa'ah wal kafiruna humul dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datangnya hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya pada waktu itu juga, dan tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Soal nomor 5. Asuransi itu boleh tidak dalam Islam? Coba jelaskan dan berikan dalil yang memperkuat. Hukum asuransi dalam Islam menurut fatwa MUI tentang pedoman asuransi syariah, Islam tidak melarang seseorang melakukan asuransi asal dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan prinsip atau syariat Islam yang tercantum dalam fatwa MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 yang berbunyi, dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu disiapkan dan dari sejumlah dana tertentu sejak dini. Artinya, asuransi dalam syariat Islam dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap harta nyawa secara finansial. Risiko salah satunya ada beberapa yang mungkin akan terjadi. Yang pertama itu untuk bentuk perlindungan risiko. Yang kedua ada unsur tolong-menolong, berbagi risiko dan keuntungan. Yang terakhir ada bagian dari bermuamalah. Dalil yang memperkuat yaitu pada surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga berkata, barang siapa yang melepas dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepas kesulitan darinya pada hari kiamat, yang berbunyi,
wala yakhosalidina lau taraku wa min khalfihim dzirriyati dzil afa khalfau alaihim fayat qaulaha wa yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.